Daerah kami di dataran tinggi Borneo. Jadi kami sangat bangga dan sangat luar biasa. Kalimantan atau yang sering disebut Borneo adalah salah satu pulau yang terletak di Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa di Kalimantan isinya hanya hutan, namun hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Pasalnya Borneo juga mempunyai segudang pesona dan hal-hal unik yang jarang diketahui oleh masyarakat luar Pulau Kalimantan. Dari pulau yang hanya dianggap hutan hingga menjadi lokasi ibu kota negara Indonesia baru. Berikut ini adalah 8 fakta Pulau Kalimantan. Perbatasan negara. Pulau Kalimantan adalah salah satu provinsi terbesar yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Seperti yang telah diketahui, batas daratan wilayah utara negara Indonesia terletak di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu di Pulau Kalimantan diduduki oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pulau Kalimantan memang berbatasan langsung dengan negara tetangga, tapi hanya Malaysia saja, sedangkan dengan Brunei Darussalam tidak. Dikutip dari laman Detik.edu, batas daratan bagian utara Indonesia ada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Batas negara di Kalimantan Barat berada di Kabupaten Sambas, Sanggau, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Batas negara di Kalimantan Utara berada di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Sementara itu batas daratan di Kalimantan Timur yaitu terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara Malaysia, tepatnya Malaysia Timur, yakni Sabah dan Sarawak. Karena berbatasan langsung, penduduk Pulau Kalimantan sudah biasa bepergian ke Malaysia. Demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia harus mengikuti aturan internasional agar dapat melintasi batas negara. Penduduk yang berada di wilayah perbatasan yang sering bepergian ke negara tetangga juga membutuhkan kartu identitas lintas batas atau KILB yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi meskipun berada dalam satu pulau, tapi karena beda negara, harus tetap mematuhi peraturan internasional ya. Ibu kota negara baru. Pemindahan ibu kota negara atau IKN menjadi isu dan wacana setiap Presiden Republik Indonesia, mulai dari Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Namun wacana itu menguap begitu saja seiring dengan kondisi sosial politik di Indonesia yang terus mengalami turbulensi. Hingga akhirnya pada akhir tahun 2019, Presiden Joko Widodo membuat pengumuman resmi terkait lokasi IKN baru yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa secara resmi memaparkan nama ibu kota negara baru, yaitu Nusantara, yang terletak di wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Meskipun pemindahan IKN telah memasuki babak baru, namun hal ini masih menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Nah, ngomongin soal pro kontra IKN baru, kalian tim mana deh? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Suku Dayak. Berbicara mengenai Pulau Kalimantan, pasti tidak bisa dipisahkan dengan suku Dayak. Suku ini dikenal sebagai suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Tidak hanya di Pulau Kalimantan bagian Indonesia, suku Dayak juga dapat ditemukan di Pulau Kalimantan bagian Malaysia dan Brunei Darussalam. Dikutip dari laman Detik.edu, suku Dayak sendiri memiliki 6 rumpun, yaitu rumpun Klemantan, rumpun Apokayan, rumpun Iban, rumpun Murut, rumpun Otdanum Ngaju, dan rumpun Punan. Dari ke-6 rumpun tersebut masih dibagi lagi menjadi 405 subetnis. Meskipun terdiri dari ratusan subetnis, tetapi tetap memiliki kesamaan ciri-ciri budaya yang khas. Ciri-ciri ini biasanya menjadi faktor penentu bagi suatu subsuku di Kalimantan agar dapat dimasukkan ke dalam kelompok Dayak. Menarik juga ya.
Berkunjung ke perkampungan suku Dayak asli kayaknya oke juga nih. Apa kalian berminat? Sungai Kapuas. Sungai Kapuas merupakan sebuah sungai besar yang mengalir di Pulau Kalimantan. Sungai yang mendapat julukan The Heart of Borneo ini juga menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km dan kedalaman mencapai 27 meter. Sungai Kapuas berada di Provinsi Kalimantan Barat. Sungai ini melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kota Pontianak. Sungai Kapuas menjadi alat transportasi bagi masyarakat yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain, di mana hulu sungai ini berada di Pegunungan Muler hingga Selat Karimata. Gimana? Tertarik untuk menelusuri sungai ini? Hutan. Tidak hanya memiliki sungai terpanjang di Indonesia, Pulau Kalimantan juga disebut-sebut sebagai paru-paru bumi terbesar kedua di dunia setelah hutan hujan Amazon yang berada di Amerika Selatan. Dikutip dari laman Detik News, luas hutan di Pulau Kalimantan mencapai hingga 40,8 juta hektar. Sayangnya tingginya laju deforestasi hutan Kalimantan membuat Guinness Book of the Record menganugerahi Indonesia sebagai negara dengan laju kerusakan hutan tercepat di dunia. Sebuah prestasi yang tidak patut untuk dibanggakan. Berkurangnya luasan dan kualitas hutan di Kalimantan tentunya akan menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati di hutan Kalimantan. Min cuma mau bilang, yuk sama-sama kita jaga hutan Indonesia. Kira-kira langkah apa yang diambil sama pemerintah untuk permasalahan ini? Hewan bekantan. Orang Indonesia mana sih yang nggak kenal dengan bekantan? Bekantan atau proboscis monkey merupakan spesies endemik yang mendiami hutan bakau atau mangrove di Pulau Kalimantan. Sayangnya primata yang memiliki nama ilmiah Nasalis larvatus ini diklasifikasikan sebagai endangered atau genting. Dikutip dari laman Pusat Studi Satwa Primata LPPM IPB, berdasarkan rilis IUCN atau International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, bekantan termasuk dalam kategori endangered, di mana bekantan juga termasuk primata yang terdaftar di dalam Appendix 1 dari CITES atau Conventions on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yang berarti tidak boleh diperdagangkan. Jadi, tetap ganggu-ganggu bekantan lagi ya. Aturan adat. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak, masyarakat di Tanah Dayak memiliki beberapa aturan adat yang masih tetap berlaku dan dihormati meski kini zaman sudah modern. Aturan adat yang dimaksud adalah larangan menghina patung kayu, larangan memandang rendah suku Dayak, larangan mempermainkan mandau atau senjata khas suku Dayak, menjaga kesantunan saat mendatangi makam orang Dayak, dan larangan mengganggu gadis Dayak. Meskipun peraturan ini terdengar sederhana, tapi semua ini mengajarkan kita untuk bisa lebih menghormati setiap peraturan, keragaman adat maupun kearifan lokal lainnya yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Sumber daya alam. Berbicara mengenai sumber daya alam di Pulau Kalimantan, sepertinya hal ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Hal ini pun turut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Profesor Haji M. Tito Karnavian, PhD, bahwa kekayaan alam di Kalimantan dari atas sampai ke bawah itu semua penuh potensi sumber daya alam. Mulai dari hutannya, batu bara, mineral, minyak buminya, potensi pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kelautan, hingga wisata sekalipun. Melimpahnya sumber daya alam di Kalimantan tentunya akan menjadi modal yang baik untuk pembangunan ke depannya.
Ditambah lagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik akan semakin meningkatkan dengan pindahnya IKN Indonesia ke Pulau Kalimantan. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kalian tentang Pulau Kalimantan ya. Thank you, update lovers.